selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santi. Nah, pada kesempatan kali ini di video saya sebelumnya, teman-teman sudah melihat bahwa pada saat sekarang ini sedang dibuka untuk pemilihan peminatan penempatan bagi Nusantara Sehat individu. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, kapan nih pembukaan Nusantara Sehat individu? Kok sudah pemilihan penempatan saja gitu. Jadi, pemilihan penempatan saat sekarang ini adalah untuk mereka yang dulu sudah mendaftar dan lulus tahap 1 dan tahap 2, tetapi belum mendapatkan penempatan. Nah, untuk saat sekarang ini memang belum ada pembukaan Nusantara Sehat individu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dibuka Nusantara Sehat individu. Jadi tunggu saja informasi-informasi dari website resmi Nusantara Sehat ataupun video-video kami. Nah, jadi info buat teman-teman yang saat ini sedang memilih lokasi penempatan, bahwa kita bisa memilih itu adalah 2 penempatan. Itu ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, di dalam pemilihan penempatan ini kita belum tentu lulus. Jadi teman-teman, dalam pemilihan penempatan ini kita dikasih 2 kesempatan, ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi ini kita juga bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Misal ini di Puskesmas A buka seorang dokter 1, tetapi yang milih penempatan di sana ternyata udah 10. Dari mana kita tahu berapa orang yang memilih di sana? Itu kita bisa lihat di akun kita masing-masing. Jadi teman-teman yang baru mau mendaftar Nusantara Sehat, nanti untuk penempatan ini teman-teman bisa lihat di akun teman-teman masing-masing. Nah, pilihan penempatan itu akan tersedia di akun kita masing-masing. Kemudian kita harus berpandai-pandai dalam memilih penempatan. Kenapa? Karena pemilihan penempatan ini belum tentu kita lulus, karena kita harus bersaing dulu. Nah, tadi misalnya pembukaan di lokasi di Puskesmas A, tetapi yang diterima itu cuma 1 orang, sedangkan yang mendaftar atau yang memilih penempatan ke Puskesmas A tersebut sekitar 20 orang. Jadi nanti yang dipilih itu berdasarkan rank nilai teman-teman pada saat seleksi tahap 2 begitu. Nah, seandainya pilihan pertama tidak lulus, pilihan kedua akan dilihat di pilihan kedua. Kalau pilihan kedua juga tidak lulus, berarti teman-teman akan mengikuti pemilihan penempatan pada selanjutnya, tahap selanjutnya. Apabila ada buka pemilihan penempatan selanjutnya, bahwa teman-teman baru bisa memilih lagi gitu. Teman-teman tidak dinyatakan gugur, tapi teman-teman akan dinyatakan tunda untuk pemilihan penempatan selanjutnya. Nah, di sini perbedaannya dengan Nusantara Sehat Tim, bahwa Nusantara Sehat Tim ini, kalau Nusantara Sehat Tim kita pembekalan dulu, kemudian setelah pembekalan baru kita tahu lokasi penempatan. Nah, sedangkan Nusantara Sehat individu ini kita memilih lokasi dulu, kita memilih penempatan dulu. Misal kita sudah lulus pilihan pertama, kita lulus nih di Puskesmas A. Kemudian setelah kita dinyatakan lulus, selamat Anda lulus di Puskesmas A gitu kan. Nah, setelah kita lulus di Puskesmas A ini, baru nantinya kita dipanggil untuk mengikuti pembekalan. Nah, setelah pembekalan nanti baru kita akan ditempatkan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana sistem atau waktu kerja kita kan di Nusantara Sehat ini selama 2 tahun, bisa nggak kita lanjut sampai 4 tahun di puskesmas yang sama begitu kan? Nah, sebenarnya atau bisa nggak kita lanjut di sampai 4 tahun gitu. Kemudian ada sebagian teman-teman kita yang bertanya, waktu atau kontrak Nusantara Sehat ini adalah selama 2 tahun, kemudian bisa nggak kita sampai 4 tahun kontraknya gitu, diperpanjang sampai 4 tahun. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, Nusantara Sehat ini memang
SK kita itu sampai 2 tahun masa penugasan. Nah, setelah 2 tahun masa penugasan, kalau teman-teman tetap pengen lanjut, nanti kita akan dikembalikan lagi ke kementerian. Setelah kita kembali ke kementerian, kita tetap bisa lanjut, tetapi dengan mengikuti statement-statement yang atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Misal kita tetap melakukan ujian, tetapi ujian kita berbeda dengan ujian pada para pendaftar umum. Kita misalnya hanya di psikologi saja, tapi kita tidak semuanya lagi untuk syarat-syarat untuk mengikuti prosedur selanjutnya. Jadi nantinya misalnya teman-teman kita yang umum dia mengikuti ujiannya berbagai tahap, ada psikologi, ada kepribadian, ada FGD, ada wawancara, ada rangkaian kegiatan atau rangkaian ujian yang diikuti oleh teman-teman kita, tetapi kita tidak mengikuti semua itu, kita hanya mengikuti sebagian kecil dari kegiatan ujian tersebut gitu. Jadi kita harus mengikuti tahap itu dulu, baru kita bisa melanjutkan sebagai Nusantara Sehat lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah mendaftar Nusantara Sehat Individu ini, nah di sini saya tegaskan lagi bahwa pemilihan penempatan untuk Nusantara Sehat Individu ini kita itu diberi 2 pilihan, kesempatan memilih 2 pilihan, ada pilihan pertama dan pilihan kedua, di mana kita di sini belum tentu lulus, tetapi kita juga harus bersaing dengan teman-teman kita yang sudah lulus gitu. Jadi seandainya kita tidak lulus di pilihan pertama dan kedua, kita bisa mengikuti pilihan penempatan selanjutnya. Nah, jadi untuk pemilihan penempatan ini, kita untuk Nusantara Sehat individual itu pemilihan penempatannya itu sebelum pembekalan. Kalau sudah lulus kita di puskesmas A, udah pasti kita di puskesmas A, baru kita dipanggil untuk mengikuti pembekalan. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum mendapatkan penempatan, ini adalah kesempatan buat teman-teman memilih kembali penempatan teman-teman. Jadi buat peserta yang saat sekarang hamil tidak bisa memilih penempatan. Jadi tunggu dulu anaknya lahir, baru kita bisa memilih penempatan penugasan. Jadi takutnya nanti pas kita dalam keadaan hamil, kemudian ada pembekalan, ketahuan nih kalau kita hamil, berarti kita tidak bisa mengikuti pembekalan. Nah, mungkin sedikit informasi dari saya, teman-teman. Nah, satu lagi saya lupa. Nah, apabila teman-teman tidak berminat atau tidak, misal daripada teman-teman mikirnya gini, daripada saya tidak kerja, ada penempatan ini jauh gitu kan, di sangat terpencil, dan sudah teman-teman pilih lokasi, ternyata teman-teman lulus, kemudian teman-teman tidak diizinkan oleh orang tua ke sana. Jadi buat teman-teman, saya harap sebelum memilih penempatan ini, teman-teman harus diskusikan dulu dengan kedua orang tua. Takutnya nanti teman-teman sudah lulus di A, di puskesmas A, tetapi teman-teman tidak mengambilnya, berarti terjadi lagi kekosongan di tenaga kesehatan di puskesmas A tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang memilih lokasi penempatan, silakan dipilih-pilih dulu atau dipertimbangkan dengan orang tua, keluarga, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum lulus dan akan mencoba, silakan pantau terus website atau YouTube kami. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.